Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Adiaksa, Jaksa Negeri Batu. Berbahagia sekali saat ini kami kedatangan tamu yang cukup istimewa, yaitu pekerja sosial dari Dinas Sosial. Benar ya Mbak ya? Jadi kali ini kita kedatangan Mbak Iin dan Mbak Siska. Mbak Siska ini adalah pekerja sosial. Awalnya bisa diceritakan Mbak, pekerja sosial itu seperti apa? Sebenarnya kami itu pekerja sosial yang dibawanya dari kementerian langsung. Jadi home base kita ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Jadi setiap Dinas Sosial Kabupaten Kota itu memiliki minimal satu pekerja sosial yang bertugasnya kita itu berada di bawah rehabilitasi sosial. Maksudnya Kabid Rehabilitasi Sosial. Nah, kita di sini itu fokus untuk pelayanan dan penanganan untuk anak-anak. Jadi semua hal yang berhubungan dengan anak kami membantu untuk melakukan pelayanan, pendampingan, serta rehabilitasi. Jadi pekerja sosial itu mendampingi anak-anak ya Mbak ya. Anak-anak yang seperti apa yang didampingi oleh pekerja sosial ini Mbak? Untuk saat ini semua kategori anak, jadi permasalahan anak seperti anak berhadapan dengan hukum, anak mengalami gangguan baik secara psikis ataupun sosial, seperti anak-anak difabel atau anak-anak yang mengalami kekerasan, kemudian anak-anak terlantar. Salah satunya juga kita mendampingi untuk adopsi ataupun pengasuhan terhadap anak, baik itu dilakukan di keluarga ataupun di lembaga pengasuhan. Jadi pekerja sosial ini concern utamanya adalah mendampingi masalah-masalah yang bisa terjadi dengan anak-anak ya. Memang kami dari Kejaksaan Negeri Batu, terutama saat menangani perkara yang terkait dengan anak berhadapan dengan hukum, tidak hanya melibatkan penyidik, polisi, kemudian hakim, serta lembaga pemasyarakatan, tapi juga membutuhkan pihak lain seperti contohnya pekerja sosial dari Dinas Sosial. Pada banyak perkara, pekerja sosial ini mendampingi anak-anak berhadapan dengan hukum, baik pelaku serta saksi dan korban ya Mbak ya. Kalau untuk pelakunya sendiri, apakah pekerja sosial juga mendampingi? Kalau pelaku biasanya kita mendampingi, akan tetapi biasanya pelaku itu lebih didampingi sama teman-teman dari Kompas. Ya, tambahan selain kita respon kasus ke anak ya, biasanya kan kita respon kasus peran kita sebagai peksos di dinas atau Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, kita juga mendampingi lembaga kesejahteraan sosial anak atau LKSA. Dan fokus kita di LKSA itu biasanya berfokus ke sistem pengasuhan anak-anak yang ada di panti. Oh, jadi Mbak Siska juga mendampingi pengasuhan anak-anak di pondok pesantren di panti asuhan. Itu Mbak Siska biasanya terlibat pada pengasuhan di panti asuhan. Ya, sistem pengasuhan di panti itu seperti apa? Oh, demikian. Pengasuhan alternatif ya Mbak ya. Kita menyebutnya pengasuhan alternatif karena memang seringkali pengasuhan anak itu banyak juga yang bermasalah. Jadi tidak hanya dalam pengasuhan konvensional, dalam keluarga inti yang bahagia seperti ada ibu, ada ayahnya, dan kemudian anak-anak, tapi ada juga anak-anak yang terlantar atau anak-anak yang dibuang. Kemudian ada juga keluarga yang tidak mempunyai anak. Kemudian oleh pemerintah ada yang sistem namanya pengasuhan alternatif. Bisa dijelaskan pengasuhan alternatif itu seperti apa Mbak? Pengasuhan alternatif itu kalau saya boleh kasih tunjuk ada 4. Sistem pengasuhan alternatif itu dari bentuk foster, perwalian, kemudian pengangkatan anak, dan yang terakhir adalah penempatan anak di LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Jadi pengasuhan alternatif itu nantinya dia tidak secara permanen, hanya sementara saja. Beda lagi dengan pengasuhan utama, yaitu di keluarga sendiri atau keluarga secara garis lurus ke atas, ke bawah, menyamping sampai dengan derajat ketiga, itu di keluarga inti. Jadi kan biasanya ada anak-anak yang mungkin mengalami kekerasan di dalam keluarga, tapi kalau dia masih punya keluarga inti,
anak itu bisa diasuh oleh keluarga inti, entah itu paman, bibi, kakek, nenek kayak gitu. Sedangkan kalau dia yang mengalami kekerasan di dalam keluarga tapi dia tidak memiliki keluarga inti, nah itu bisa melalui foster care, perwalian atau pengangkatan anak. Dan alternatif yang terakhir adalah ditaruh di lembaga kesehatan sosial anak. Jadi kadang-kadang anak-anak juga berhadapan dengan kekerasan, dan kemudian apabila anak yang mengalami kekerasan itu dianggap tidak aman dalam pengasuhan keluarga maksudnya orang tuanya atau ayah atau ibu kandungnya, karena dalam beberapa perkara domestik seperti itu ya Mbak, maka akan dialihkan ke keluarga inti yang lain seperti itu. Kalau masih memiliki keluarga inti akan dialihkan ke keluarga inti yang lain, tapi kalau tidak maka ada pengasuhan alternatif yang lain. Pengasuhan alternatif yang lain. Pertama apa Mbak namanya? Foster care. Foster care. Kemudian ada perwalian. Selain foster care ada perwalian, kemudian pengangkatan anak atau yang kita sebut adopsi. Ya. Dan yang terakhir, alternatif yang paling terakhir adalah menempatkan anak di lembaga kesejahteraan sosial anak. Menempatkan anak di lembaga kesejahteraan sosial anak atau LKSA. Mbak I dan Mbak Siska apa pernah mendampingi, maksudnya ke dalam empat pengasuhan alternatif berbeda yang tadi gitu? Kita pernah untuk foster care, Mbak Siska pernah bantu. Kemudian untuk adopsi kita juga pernah. Kalau di Batu memang masih sedikit. Mbak Siska punya banyak pengalaman waktu menjadi peksos di Bontang. Kemudian kalau untuk penempatan di LKSA kita mungkin ada beberapa ya Mbak. Jadi pengalaman Mbak In dan Mbak Siska sebagai pekerja sosial yang mendampingi anak-anak dan pengasuhan alternatif ini cukup beragam juga ya. Mungkin masyarakat banyak yang datang dan bertanya ke Kejaksaan Negeri Batu mengenai adopsi atau pengangkatan anak, karena memang adopsi dan pengangkatan anak ini mempunyai dimensi hukum yang jauh ke depan. Bagaimana tata caranya, biasanya mereka bertanya seperti itu, bagaimana legalitasnya. Kalau dari Dinas Sosial sendiri kan memang yang mempunyai istilahnya kewenangan mengenai pengangkatan anak ini ya Mbak ya. Bisa jelaskan Mbak mengenai adopsinya ini, tata caranya seperti apa? Kalau adopsi sendiri kan ya memang kebanyakan orang yang berkunjung ke dinas sosial itu pasti bilangnya gini, Mbak saya dari CAPI, dari kejaksaan tanya terkait adopsi lalu diarahkan ke dinas sosial. Nah kalau prosedurnya sendiri, yang pertama itu masyarakat berkunjung ke dinas sosial. Nah itu nanti dinas sosial kota atau kabupaten atau setempat memberikan arahan terkait tata caranya seperti apa, terus dokumen apa yang perlu disiapkan. Nah untuk dokumen sendiri kurang lebih ada sekitar 25. Ada 25 dokumen ya Mbak? Ada sekitar 25 dokumen. Ini salah satu formulir atau apa namanya persyaratan dari dinas sosial ya? Iya. Ini. Jadi seperti ini Sobat Adiaksa, formulir yang nanti bisa Sobat Adiaksa dapatkan atau baca di dinas sosial apabila menanyakan terkait adopsi atau pengangkatan anak. Jadi ini syarat-syaratnya juga ada di sini ya Mbak ya? Semua ada di sini. Dari pertama permohonan izin pengangkatan anak yang ditujukan ke Dinas Sosial Provinsi, karena nanti kan yang memberikan rekomendasi ke pengadilan terkait pengangkatan anak itu nanti kan dari tim PIPA. Oh jadi ada tim sendiri ya Mbak? Ada tim PIPA. Jadi seperti semacam tim asesmen itu untuk orang tua yang mau mengangkat anaknya? Iya, tim PIPA sendiri adalah pertimbangan izin pengangkatan anak yang nanti akan memberikan rekomendasi apakah orang tua ini layak menjadi orang tua angkat. Tapi sebelum itu tim kita akan turun ke keluarga atau cota. Kita mulai cota sama orang tua asuh untuk melakukan konvisit. Jadi ini kita membicarakan tentang adopsi yang resmi ya Mbak ya? Tujuannya atau keuntungannya mengadakan adopsi yang resmi ini apa Mbak? Kalau adopsi yang resmi, kalau kita melihat zaman dulu kan bahasanya kalau orang Jawa kan muku atau apa ya. Nah kalau adopsi resmi kan kita berjalan sesuai dengan aturan. Biasanya kalau orang zaman dulu kita adopsi tak kuku, nanti saya adopsi, saya anggap anak, dan jika ke keluarga itu anak secara keterangan ayah dan ibu itu adalah yang mengadopsi, sementara itu kan tidak boleh. Itu memutus nazar.
Oh, jadi apa namanya, nasab ya? Iya, Jadi nasab di sini tetap harus jelas ya. Iya. Diadopsi meskipun nanti tim FIFA memberikan rekomendasi dan teman-teman pengadilan sudah mengesahkan bahwa si Cota ini sudah menjadi orang tua angkat, tetap nanti di KK statusnya yang anak awalnya famili lain menjadi anak, tapi tidak boleh mengganti nama orang tua kandung. Oh, jadi orang tua kandungnya tetap tertera di kakaknya si anak ini. Iya. Oh, Nggak boleh gitu. memutus angkat ganti. Untuk syarat-syarat ini saya baca namanya COTA ya, calon orang tua angkat. Syarat-syarat calon orang tua angkat ini seperti apa, Mbak? Calon orang tua angkat yang pertama ada syahadat mandiri rohani, umur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Maksudnya suami istri itu paling rendah 30 tahun. 20 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Selanjutnya beragama sama dengan calon anak asuh. Beragama sama dengan anak yang akan diangkat. Iya. Selanjutnya berkelakuan baik dan tidak pernah dipenjara. Oke. Selanjutnya status pernikahan minimal 5 tahun. Jadi minimal 5 tahun menikah, belum punya anak atau sudah ada, misalnya punya anak lain boleh mengangkat anak atau bagaimana? Boleh mengangkat anak tapi minimal mempunyai 1 anak. Oh, jadi maksimal jadi maksimal mempunyai 1 anak atau tidak punya anak baru boleh mengangkat Iya. anak ya. Tidak merupakan pasangan sejenis, Oke, tidak boleh pasangan sejenis. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 anak yang tadi sudah Iya. kita sebutkan. Lalu ada dalam keadaan ekonomi dan sosial yang baik. Kenapa kok ditekankan lagi? Kenapa kok adopsi itu harus memiliki ekonomi yang baik? Karena ini nanti Untuk menghindari eksploitasi juga ya. ya, terus untuk kita nanti akan melihat dengan ekonomi yang baik, maksudnya rencana ke depan untuk anak itu nanti seperti apa? Itu semua akan ditanyakan oleh tim asesmen ini ya. Iya. Misalnya ini bukan maksudnya bukan suami istri. Kalau misalnya dia single parent atau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu gitu yang punya anak, apa bisa? Kalau untuk single parent bisa. Oh, bisa juga ya. Ini untuk yang single parent. Oh, bisa juga. Bisa. Kalau syaratnya seperti apa itu, Mbak? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Sebelum tim provinsi turun, itu sebenarnya dinas sosial serta pekerja sosial anak yang ada di dinas sosial kabupaten kota itu melakukan home visit dan asesmen terlebih dahulu. Jadi untuk pengajuan persyaratan ini ke provinsi itu juga dilampirkan dengan laporan sosial untuk CAA atau calon anak asuh dan COTA untuk calon orang tua asuh. Jadi provinsi punya gambaran gitu loh. Oh, ternyata sebelum kami turun dari hasil asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial, COTA sedemikian rupa kayak gitu. Jadi ini ada 2 formulir ini ya. Tertulis khusus private adoption, ini untuk apa, Mbak? Kalau private adoption itu untuk anak yang sudah diasuh. Jadi misal orang tua ini udah mengangkat anak dari dia baru lahir atau sebelum dia lahir, kan ada tuh sebagian besar orang yang seperti itu. Pas waktu ada ibu hamil kemudian ingin mengangkat anak tersebut. Kejadian misalnya di rumah sakit, Iya. ada perempuan yang mau melahirkan, maksudnya tidak ada yang bertanggung jawab, Iya. mungkin ada orang pihak lain yang bertanggung jawab mengambil anaknya seperti itu ya, Mbak. Nah, itu yang namanya private adopsi. Dan di situ mereka bisa mengurus setelah anak sudah dibawa oleh COTA tersebut. Memang prosesnya agak lama, tapi kalau dengan kita mengurus adopsi secara legal, maka keuntungannya adalah anak serta COTA dilindungi secara hukum. Kemudian yang kedua, masyarakat juga tahu, terutama dari dinas sosial juga tahu bahwa anak tersebut telah diadopsi oleh COTA tersebut. Nah, jika terjadi apa-apa dengan anak tersebut, kita bisa melakukan pemantauan. Karena kan kalau sudah ada penetapan CAA itu sebelum 18 tahun mendapatkan monitoring dari kita. Oh, jadi anak-anak istilahnya anak-anak yang secara legal ini diadopsi ada monitoring dan pengawasan ya dari dinas sosial. Jadi kalau ada pengangkatan anak wajib ke dinas sosial dulu ya, Mbak? Iya.
walaupun dia sudah mengangkat anak sendiri, istilahnya misalnya ceritanya ini nemu anak atau nemu bayi lah di depan rumah gitu ya, atau mendapatkan permintaan tolong dari orang lain, ini tolong asuh anak saya, jadi dia bisa melakukan namanya private adoption gitu ya. Jadi begitu sobat Adiaksa yang ingin melakukan pengangkatan anak wajib mendaftarkan diri dan anaknya ke dinas sosial. Nanti akan didampingi oleh para pekerja sosial. Baik sobat Adiaksa, kita teruskan lagi pembicaraan mengenai adopsi atau pengangkatan anak. Untuk pengalaman pendampingan adopsi Mbak In dan Mbak Diska, ada nggak kendala-kendala dalam pelaksanaan pendampingan pengangkatan anak ini? Mungkin kendalanya lebih ke pembatasan ya, karena banyak sekali berkas yang harus total atau masuk kumpulkan, dan mungkin nanti setelah terkumpul mungkin ada yang tercecer, itu mungkin salah satu kendala. Terus juga kalau dulu pengalaman saya, biasanya tuh kendalanya calon orang tua asuh itu terkait kan untuk mengadopsi anak kan harus ada surat keterangan dari kejiwaan. Nah, kendalanya mungkin di situ. Jadi kan banyak nih di sekitar kita, banyak yang mengangkat anak, kemudian banyak yang menganggap pengangkatan anak yang legal atau lapor atau datangnya dinas sosial itu ribet gitu. Apa benar seperti itu? Apa mungkin ada bantuan dari pekerja sosial? Kalau untuk saat ini memang khususnya di Kota Batu untuk adopsi memang masih sedikit, karena orang menganggapnya adopsi itu ribet, mungkin biayanya mahal dan segala macam. Padahal kalau mengurus sendiri ke dinas sosial dan dibantu oleh kami pekerja sosial itu tanpa biaya. Jadi adopsi tanpa biaya. Benar-benar tanpa biaya. Tanpa biaya. Pendampingan dari formulir ini atau kemudian home visit tadi katanya ya, home visit, kemudian pendampingan, itu nggak ada biaya sama sekali. Nggak ada biaya sama sekali. Mereka cuma mengeluarkan biaya untuk diri mereka sendiri. Jadi kayak pembuatan SKCK, kemudian tes kesehatan di rumah sakit, kemudian tes kejiwaan, dan untuk tes kesehatan dan kejiwaan itu harus dilakukan di rumah sakit milik pemerintah. Jadi meskipun ada puskesmas, tapi provinsi mintanya wajib dari rumah sakit pemerintah. Ini semacam kayak daftar PNS gitu ya Mbak ya. Seperti itu sobat Adiaksa. Jadi tidak ribet dan tidak ada biaya yang mahal gitu ya. Kembali ke mungkin banyak yang ingin tahu mengenai syarat-syaratnya. Syarat-syarat tadi yang menarik itu mengenai kemampuan dari pihak calon orang tua angkat. Bisa dijelaskan lebih detail kemampuan itu seperti apa? Kemampuan dari segi ekonomi mungkin dari segi ekonomi. Itu yang dimaksud kemampuan dari segi ekonomi. Ya mungkin dari segi ekonomi lah. Kenapa kalau kami melihat dari segi ekonomi? Karena kita nanti akan melihat dalam jangka panjangnya. Apakah si anak ini nanti yang akan menjadi anak asuh akan diberikan kayak jaminan kesehatan, diikutkan asuransi. Jadi hak-hak anak ini juga dilindungi untuk terpenuhi. Terus untuk syaratnya lagi, mungkin calon orang tua asuh minimal harus memiliki rumah sendiri. Pekerjaan yang tetap dan juga jelas. Pekerjaan tetap yang jelas itu seperti apa? Pengusaha, PNS, pengusaha swasta semuanya bisa ya? Iya, semua bisa. Dibuktikan nggak apa NPWP atau biasanya kalau kita baca dalam persyaratan ini nanti harus ada surat keterangan slip gaji asli dari tempat calon orang tua asuh bekerja. Jadi harus punya pendapatan yang tetap dan pekerjaan yang jelas. Semisal dia pengusaha kemudian nggak punya slip gaji, nah itu bisa minta ke kelurahan atau desa tempat. Jadi ada pengantarnya dari desa bahwa si Cota ini bekerja sebagai ini dengan penghasilan per bulan sekian. Jadi ada, kalau misalnya tidak ada slip gaji karena dia pengusaha atau wira swasta, ada surat keterangan dari desa atau kelurahan. Misalnya dia nggak punya rumah sendiri, tapi tinggal misalnya numpang di Pondok Mertua Indah gitu ya. Tapi sebenarnya ini kira-kira misalnya contohnya si siapa ya, Rafathar masih tinggal di rumahnya Raffi Ahmad gitu kan, pasti itu ekonominya juga lumayan ya. Itu bagaimana Mbak? Boleh? Itu boleh, asalkan nanti dilampirkan juga bahwa si
Raffi Ahmad akan memberikan rumahnya untuk Rafathar. Nah, itu juga ditampilkan dalam persyaratan. Oh, jadi misalnya ini ceritanya Rafathar pengen ngangkat anak nih, ini ceritanya Rafathar udah gede. Tapi dia nggak punya rumah sendiri gitu. Jadi tetap bisa ya, Bisa. dengan keterangan bahwa si kakek ini akan Menghibahkan rumahnya tersebut atau sebagian dari rumahnya untuk si Cota tersebut. Jadi kedepannya juga ada misalnya nanti si orang tua meninggal, hak anak terhadap warisannya juga ada ya, hak anak angkat. Ada, karena di dalam persyaratan ini juga sudah ada Form tersendiri terkait pembagian hak waris. Oh, jadi anak angkat juga memiliki hak waris juga ya. Seperti ini sobat adik. Jadi formulir ini ada sekitar berapa halaman ini Mbak ya? 25 halaman. Untuk mengisi sampai 25 halaman kan juga cukup sulit ya. Apakah dibantu juga oleh pekerja sosial? Oh, jadi kata membantu, kita Peksos yang membantu karena dari beberapa Cota yang ada kami membantu untuk mengisikan, karena kan mereka ada juga yang sibuk dalam pengisian dan segala macam. Mereka cuma mengisi identitas secara penuh, kemudian kita bantu untuk mengisikan, kemudian saat tanda tangan kami datang lagi ke rumahnya sekaligus untuk melakukan pengisian. Dan itu juga tidak ada biaya ya? Tidak ada biaya. Yang penting ada maksudnya kemauan dari pihak calon orang tua angkat untuk mendaftar dan datang ke dinas sosial dan melengkapi syarat-syarat ini. Mulia sekali berarti ya pekerja sosial ini ya. Itu malah nanti kalau kita tahu diberi sesuatu malah kita yang Nggak boleh ya, iya, jadi nggak boleh ya menerima sesuatu. Tanda terima kasih juga nggak boleh. tidak Terima kasih. Yang penting amal ibadahnya nanti tercatat ya Mbak ya. Kemudian prosesnya berapa lama untuk pengangkatan calon anak? Kalau proses pengangkatan anak paling cepat 1 tahun. Mungkin itu salah satu keengganan dari calon orang tua angkat tuh, mungkin kan prosesnya ribet, kemudian prosesnya juga lama. Jadi paling cepat 1 tahun. paling cepat 1 tahun, paling lama Sama kemarin di Batu pengajuan 2019 baru putusan 2021 baru putusan. 2015. akhir 2021 Sekitar 2,5 tahun. Iya. Itu kendalanya apa itu Mbak? karena kan provinsi bukan hanya menangani di Batu aja kan, jadi ada semua banyak wilayah di Jawa Timur, dan ada beberapa kabupaten kota yang memang warganya sudah paham tentang adopsi, jadi hampir setiap hari mereka mengirimkan berkas Oh, jadi pengurusan berkasnya memang harus antri ya. Iya. Selain itu, kenapa kok harus kita menunggu jangka waktu 1 tahun? Karena selama 1 tahun itu nanti kita akan pantau pengasuhan si orang tua asuh kepada calon anak asuh itu nanti seperti apa. Makanya tadi sempat ada home visit. Nah, home visit itu kita nanti akan melihat perkembangan bayi, atau kalau misal orang tua asuh itu mengadopsinya dari bayi, kita akan melihat perkembangan si anak ini sendiri, bisa melalui imunisasi. Maksudnya imunisasi itu imunisasi Mbak ya kan, ada kayak perkembangannya itu seperti apa. Perkembangannya juga dipantau. Jadi selama proses itu perkembangan dan pertumbuhan anak ini secara lahir dan batin juga dipantau. Jadi prosesnya memang agak lama ya. Selanjutnya ada nggak datang ke pengadilan untuk penetapan itu bagaimana aja? Setelah keluarnya surat putusan dari tim PIPA itu kan dapat 3 surat, yang satu untuk Cota, untuk Dinas Sosial Kabupaten Kota, dan satunya untuk PN atau PA. Nah, nanti Cota itu membawa surat tersebut ke PN atau PA. Oh, PN atau PA kalau di Batu ini PN Malang ya Mbak? Iya. Jadi cukup menunggu saja ya, jadi nggak perlu, maksudnya mondar mandir ke dinas provinsi itu nggak perlu. Oh, yang penting memenuhi syarat-syarat ini. Jadi kemudian penetapan dari dinas sosial itu dibawa ke pengadilan negeri setempat untuk pengurusan, sepertinya pengurusan catatan sipil ya. Setelah kan dari tim PIPA provinsi kan merekomendasi terkait pengangkatan anak. Selanjutnya orang tua berkunjung ke PN atau PA setempat untuk mendapatkan pengesahan. Nah, setelah mendapatkan pengesahan itu nanti orang tua bisa langsung ke Capil untuk merubah nama akun dan nama. Jadi untuk surat-surat juga. Kalau untuk kakaknya seperti saya bilang tadi, yang awalnya statusnya famili lain sudah menjadi anak,
dan di akte si anak nanti akan dalam tertib bahwa si anak ini sudah diangkat oleh orang tua asuh. Nah, begitulah proses adopsi secara legal untuk melindungi hak-hak anak. Kalau misalnya nih sering di sekitar kita ada yang itu kan untuk melindungi hak-hak anak. Ada istilahnya mancing, jadi anak itu diangkat untuk mancing lah supaya orang tua yang belum punya anak ini bisa punya anak. Seperti itu apa diperbolehkan? Jelasnya tidak. Jadi kalau alasannya ini mancing anak gitu nggak boleh? Jelasnya tidak, karena pas waktu untuk yang pertama kali asesmen kan dari kita, dinas sosial dan petugas sosial. Nah, kita juga memberitahu kalau memang alasannya untuk mancing maka ini pasti sudah gugur. Jadi harus benar-benar dia akan bertanggung jawab selamanya ya sampai anak itu dewasa, termasuk menyekolahkan, kemudian mendidik di rumah, sama juga tadi warisan juga ya. Jadi untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri. Kalau tim PIPA tadi apa kepanjangannya Pak? Pertimbangan izin pengangkatan anak. Bagaimana dari isinya selain dinas sosial siapa saja? Dari dinas sosial, mau tim PIPA itu. Dari ada dinas sosial, kemudian kalau nggak salah ada dari kesehatan juga, kepolisian, ada beberapa stakeholder yang terlibat. Kami kurang tahu karena kami belum pernah terlibat langsung dalam tim PIPA. Jadi demikian Sobat Adiaksa pembicaraan saya bersama pegiat sosial dalam pendampingan pengangkatan anak. Terima kasih, jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.